Senin 27 September 1999, telepon sebuah rumah di Jalan Pelawa nomor 104 Denpasar, Bali berdering. Lina Sri Rejeki mengangkat gagang telepon itu. "Halo, apakah ini rumah Agus? Agus Mulyawan?" Lina mengiyakan. "Agus meninggal," jawab sang suara dari seberang. Tubuh Lina gemetar, lemas, dan melepaskan gagang telepon itu. Suara di ujung telepon itu milik Yeni Rosa Damayanti, seorang aktivis hak asasi manusia dari Jakarta yang bekerja mewakili solidaritas untuk penyelesaian damai Timor Leste di Dili, ibu kota Timor Timur kala itu. Lina adalah ibu dari Agus Mulyawan. Agus yang belajar memotret dan bekerja freelance buat Asia Press saat penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur sekitar 2 minggu sebelumnya. Yeni mengenal Agus dan mendapat kabar kematian Agus sehari sebelumnya. Yeni diberitahu oleh Taur Matanruak yang waktu itu sebagai komandan Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor Leste, atau diterjemahkan Tentara Pembebasan Nasional Timor Timur, yang biasa disingkat Valintil. Taur Matanruak mengatakan Agus Mulyawan dibunuh oleh milisi Timor Timur dan mayatnya ditemukan di dasar sungai Verukoco, Apikuru, Kabupaten Lautem pada hari Minggu tanggal 26 September 1999. Mayat Agus ditemukan bersama dengan 8 mayat lainnya di tempat yang sama. Penemuan mayat terjadi secara kebetulan. Mayat-mayat yang mulai rusak itu ditemukan oleh penduduk setempat yang sedang lari menghindari milisi. Sebagian ada yang lari ke hutan, tapi ada juga yang nekat terjun ke dalam sungai Verukoco. Yang terjun inilah yang kemudian melihat mayat di dalam sungai, ujar pemuda setempat João da Costa. Da Costa juga mengaku dan mengatakan bahwa ia juga ikut mengangkat mayat-mayat itu. Kabar penemuan mayat itu tersebar di mana-mana. Hari itu juga serombongan pemuda memberanikan diri menuruni sungai. Namun keadaan tidak memungkinkan. Mereka gagal mengangkat mayat-mayat itu dari dalam air. Baru jam 6 pagi esok harinya mereka bisa mengangkat semua mayat itu. Mayat yang kita angkat pertama adalah mayat Agus, cerita Da Costa. Mereka tahu nama Agus Mulyawan dari kartu pers yang masih tersemat di tubuhnya. Agus ditemukan di samping mobil yang tenggelam di dasar sungai Verukoco. Celesti de Calvallo, seorang suster atau biarawati Katolik keturunan Italia dari Ordo Canossian yang berdomisili di Baucau, dan juga Titi Sandora Lopez, seorang penduduk timur warga Los Palos, ditemukan di bawah rongsokan mobil. Yang lainnya ditemukan di dalam mobil dengan tubuh berlubang bekas tembakan. Penemuan mayat-mayat itulah menjadi awal rangkaian terkuaknya kasus pembunuhan sadis ini. Pastor Martinho Lopez adalah seorang biarawan Timor yang bertugas di Baucau, sebuah kota sejuk 2 jam perjalanan mobil ke arah timur Dili. Dia sempat bertemu dengan Agus. Pemuda Indonesia ini ditemui Pastor Martinho sedang bersama dengan rombongan biarawati dan 3 calon pastor di pos Zamalai, sebuah pos penjagaan milik Valintil Region 3, sekitar 25 km dari Baucau.
Rombongan biarawati itu sedang memberikan bantuan obat-obatan di Samalai. Agus merasa bosan di Samalai dan ingin melakukan peliputan di daerah lainnya. Bersama rombongan biarawati ini, Agus menumpang mobil turun ke Baukau. Di kota sejuk itu, Agus menginap di rumah Pastor Martinho dalam lingkungan gereja Baukau. Para biarawati menuju ke Los Palos. Seminggu kemudian, rombongan biarawati kembali ke gereja Baukau. Pada hari Sabtu itu, 25 September 1999, mereka hendak mengunjungi kamp pengungsian di Pelabuhan Kom, 40 km sebelah timur Baukau, guna memberikan bantuan makanan dan obat-obatan bagi para pengungsi di sana. Agus ingin mengikuti rombongan itu. Pastor Martinho melarangnya. "Kamu di sini saja, keadaan di luar sangat berbahaya." Tetapi Agus bersikeras. Dia pun pergi juga ke Kom dengan menumpang sebuah Toyota Kijang warna abu-abu. Sebelum tiba di Pelabuhan Kom, rombongan mampir ke penginapan biarawati Ordo Kanosian di kota Los Palos untuk melengkapi persediaan obat-obatan yang akan mereka bawa. Hanya sekitar 30 menit saja mereka mampir. Saat memasuki Pelabuhan Kom, jalan menuju kamp pengungsian ternyata sudah diblokir oleh milisi. Para biarawati memutuskan pulang ke pastoran Baukau ketimbang repot. Namun nasib sial menghadang mereka. Di perjalanan pulang, rombongan dicegat oleh milisi Tim Alpha, sebuah anggota kelompok rakyat terlatih binaan tentara Indonesia yang dipimpin oleh Johnny Marquez. Tim Alpha biasanya beroperasi di sekitar Los Palos hingga ke perbatasan Baukau. Tim Alpha adalah salah satu dari sejumlah organisasi milisi yang pembentukannya disponsori oleh tentara Indonesia. Kehadiran mereka jadi menyolok menjelang jajak pendapat untuk menentukan nasib Timur Timur yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 September 1999. Sekitar pukul 3 sore, beberapa saat sebelum Toyota Kijang rombongan biarawati itu bertemu dengan Tim Alpha, Marquez memperoleh kabar bahwa ada rombongan biarawati menuju Kom untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Bagi Marquez dan kawan-kawannya, bantuan kemanusiaan dari gereja Katolik kurang lebih sama dengan bantuan buat orang-orang yang anti-Indonesia. Suasana politik memang sangat panas saat itu. 2 minggu sebelumnya, hampir 80% rakyat Timur Timur memilih menolak tawaran otonomi yang ditawarkan oleh Presiden B.J. Habibie kala itu. Ini artinya Timur Timur bakal lepas dari Indonesia. Marquez merasa lebih baik Timur Timur tetap bersama Indonesia. Dan Marquez pun memerintahkan pencegatan. Dengan sebuah mobil TAF warna merah, Marquez bersama anggota milisi lainnya, João da Costa dan David da Silva, ia menuju Kom. Di tengah jalan mereka bertemu Manuel da Costa, komandan peleton Tim Alpha, beserta 3 anak buahnya, David, Ernesto Pereira, dan Gilberto da Costa. Mereka bertujuh bergerak menuju Kom. João da Costa, anggota milisi ini, sama sekali tak ada hubungan darah dengan pemuda João da Costa yang ikut mengangkat mayat dari dalam sungai. Di tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi pencegatan, mereka bertemu lagi dengan 3 milisi Tim Alpha, yakni Horacio da Silva, Hilario da Costa,
serta Gonçalo dos Santos. Ketiga milisi ini menangkap dua pemuda Timor yang sedang mendorong gerobak. Horacio mengikat seorang di pohon, seorang yang lainnya dipaksa ikut dalam aksi pencegatan. Marquez telah mengatur semuanya. David dan Gilberto da Costa berjaga di sebelah barat arah sungai. Dua orang lagi di sebelah timur yang kurang lebih jaraknya sama. Beberapa milisi diperintahkannya bersembunyi di dalam got di pinggir jalan. Sementara Marquez sendiri beserta Manuel da Costa dan João da Costa berdiri di tengah jalan. Marquez memang disegani para anak buahnya. Apa yang diperintahkannya selalu dipatuhi. Sekitar 5 menit kemudian, ada sebuah mobil rombongan biarawati yang lewat. Entah mengapa rombongan ini dibiarkan lewat begitu saja. Tapi 15 menit kemudian mobil kedua lewat. Toyota Kijang yang ditumpangi rombongan biarawati dan juga Agus Mulyawan melintas. Marquez, Manuel da Costa, dan João da Costa langsung mencegat mobil itu. Berhenti! Manuel da Costa mengarahkan senjata laras panjang SKS ke orang-orang yang berada di dalam mobil. Mobil pun berhenti. Da Costa minta agar rombongan keluar dari mobil, tapi rombongan menolak. Mereka takut dan gugup. Senjata diarahkan pada sopir bernama Herminio Rudi Barreto. Situasi tegang dan ada kata-kata keras yang terucap. Da Costa marah dan picu pun ditarik. Namun senjata Manuel da Costa mendadak macet. Johnny Marquez dengan cepat mengambil alih. Ia mengangkat senapan SKS miliknya, diarahkan pada Barreto, dan sejurus kemudian ia menembak. Pemuda asal Baucau itu roboh berlumuran darah. Tembakan Marquez bak perintah bagi kelompok milisi lainnya. João da Costa yang berdiri tidak jauh langsung memberondongkan senapannya ke arah Toyota Kijang. Kaca mobil hancur berkeping-keping. Lubang-lubang tercipta di tubuh mobil, tak sanggup melindungi para penumpangnya. Darah muncrat kemana-mana. Para milisi yang bersembunyi di lubang got pun keluar semua, mengambil bensin dan mulai membakar mobil tersebut. Ternyata tidak semua anggota rombongan langsung tewas tertembak di dalam mobil. Seorang biarawati sempat keluar dari mobil. Masih ada yang hidup. Horacio da Silva dan Gonçalo dos Santos meraih tubuh wanita itu dan mendorongnya ke dalam tebing sungai. Marquez kemudian mengarahkan tembakan ke tubuh suster itu. Tidak tahu kena atau tidak, pikirnya. Untuk menghilangkan jejak, mereka ramai-ramai mendorong mobil yang sudah dibakar dan membuang mayat-mayat ke sungai Verucocho. Tak ada saksi mata selain gerombolan Marquez dan kawan-kawannya. 9 orang tewas. Agus Mulyawan, Suster Celesti de Cavallo, dan Suster Ermenia Casaniga dari Italia. 3 calon pastor dari Ordo Canosian Manatutu, Frater Jacinto Francisco Xavier, Frater Fernando dos Santos, Frater Valerio da Conceição. Sopir rombongan Herminio Rudi Barreto, Titi Sandora da Lopez yang dulu pernah kuliah di Semarang. Pemuda dusun pendorong gerobak yang diikat di pohon juga dihabisi. Beruntung pemuda yang satu diam-diam melarikan diri. Sesudah mendorong mobil, Marquez dan rombongannya melakukan patroli
di sekitar Lautem hingga pelabuhan Qom. Mereka sempat melakukan kontak senjata dengan pasukan Valintil. Terjadi baku tembak, tapi tak diketahui apakah ada yang luka.